tubuh kita tidak dalam keadaan suci. Nah, makanya itu sunnah. Ya, kita ambil wudhu sebelum tidur. Bukan hanya wudhu itu bukan hanya untuk sholat. Ya, sebelum tidur juga sunnah kita mengambil air wudhu. Ya, kemudian tidur miring sebelah kanan. Nah, baca doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, jangan ya kalau tidur lupa doa, ngelonin handphone melulu. Ya, biasanya kalau mau tidur gitu cari ngantuk katanya. Main handphone sampai kalau udah ngantuk tidur, lupa baca doanya. Nah, ini jadi kita ya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kembali ke pembahasan kita. Dulu juga beliau pernah kena santet. Ya, karena bagi Nabi SAW manusia biasa seperti kita. Beliau juga makan, beliau juga menikah. Nabi SAW kekasih Allah, manusia paling mulia, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga bekerja, ya bekerja cari nafkah. Kadang nggak ada duit, hutang. Bagi Nabi SAW sempat hutang. Kadang menggadaikan baju perangnya. Nah, bagi Nabi SAW kita walaupun misalnya ada di antara kita yang tidak mampu, tidak punya, jangan putus asa, jangan putus harapan. Karena bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi dan Rasul, tapi beliau dalam keadaan miskin. Beliau lebih memilih kemiskinan daripada kekayaan. Padahal bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan gunung Uhud menjadi emas, ditawarkan tanah kota Mekah itu menjadi emas, tapi beliau tidak mau. Beliau lebih memilih menjadi orang miskin. Sampai doa beliau, ya apa doa yang sering diucapkan oleh beliau, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama rombongannya orang-orang yang miskin. Ini ijazah langsung daripada baginda Nabi SAW. Kira-kira pengen terima nggak ijazahnya ini? Hah? Langsung diterima ini? Langsung diterima. Sanggup? Ijazahnya ini. Kalau saya masih belum, nanti. Ya. Berat ini. Jadi demikian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam marbu'al qamah. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam abyadha musyraban bihumrah. Beliau punya kulit, warna kulit beliau ini cemerlang, ya bersinar. Abyadallan musyarraban bihumrah. Beliau punya kulit ini putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Itu kulit aslinya orang Arab, ya. Orang Arab yang betul-betul keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam, biasanya kulitnya putih kemerah-merahan. Bagi Nabi SAW putih kemerah-merahan. Bahkan paman beliau Abu Lahab yang menjadi musuhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nama diberi julukan Abu Lahab, orang yang api itu berkobar-kobar, ya, orang yang wajahnya seperti api berkobar-kobar. Karena Abu Lahab ini orangnya putih kemerah-merahan, ganteng. Abu Lahab itu ganteng, ya, putih kemerah-merahan. Makanya orang paling ganteng di kota Mekah pada waktu itu Abu Lahab, karena kecipratan cahayanya baginda Nabi Muhammad, nurnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nurnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Allah berikan kepada beliau ke jasad beliau, Allah, ya, sebelum dilahirkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nur tersebut ada di rahimnya Siti Aminah. Sebelum berada di rahimnya Siti Aminah, ada di jasadnya, di sulbinya Abdullah, ayah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ada di jasad di sulbi daripada Abdullah, ada di sulbinya Abdul Muttalib, kakek baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Lahab ini anaknya Abdul Muttalib. Jadi ikut kecipratan gantengnya.
Ya, itu Abu Lahab. Jadi kulitnya putih kemerah-merahan. Bagi Nabi SAW kulitnya putih kemerah-merahan. Ya, kalau orang Barat, orang Eropa itu putih, cuman kadang ada yang ya bersisik. Ya, kalau orang Cina putih pucat. Tapi bagi Nabi SAW putih kemerah-merahan. Nah, ya. Kalau kita orang Indonesia ini, Masya Allah, ada yang hitam, ada yang sawo matang, bahkan sawo busuk. Ya, sawo wis bosok kabeh. Ya, oh ini kulit kita orang Indonesia. Bagi Nabi SAW putih kemerah-merahan. Makanya ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Bagi Nabi SAW itu paling baiknya manusia dalam fisiknya dan juga akhlaknya. Ya, beliau putih kemerah-merahan. Ada ajal ainain, matanya besar bagi Nabi SAW. Kalau orang sekarang bilang apa? Belok. Ya, matanya belok, besar bagi Nabi SAW. Dan bukan alis, hitam matanya itu juga besar. Ya, pupil matanya itu besar dan berwarna hitam. Karena manusia yang paling bagus itu kalau sudah matanya pupil matanya itu hitam, itu orang yang paling bagus. Ya, kalau orang Barat ada yang biru, ada yang hijau, itu nggak pantas, kurang bagus. Apalagi ya kalau mereka orang Barat masih mending lah, masih pantas karena kulitnya putih. Kadang orang Indonesia udah kulitnya hitam, pakai softline hijau, Masya Allah. Ya, pakai softline-nya biru, ada yang pakai ungu. Naudzubillah. Ini luar biasa ini orang Indonesia. Saya pernah sekali, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu waktu manten baru, saya pulang ke Madura. Pas pulang ke Madura ada anak kecil, ya di bus, anak kecil udah hitam anaknya, tahu-tahu rambutnya ini disemir putih. Putih kayak orang bule. Iya, putih kayak orang bule. Subhan, cocok apa enggak? Nah ini orang Indonesia demikian, kadang ikut trennya orang Barat, pemain bola, rambutnya merah di merah. Ya, padahal kulitnya hitam nggak cocok, rambutnya merah. Nah itu kalau yang begitu mesti dikasih ulang tahun, kasih hadiah cermin kaca biar bisa ngaca. Ya, kita kembali. Ya, itulah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, matanya besar dan pupil matanya itu warnanya hitam. Ya, anjalahuma ahdabul ashfar arajul hawaj. Bulu mata lentik itu kalau perempuan aja juga cantik. Ya, laki-laki juga kalau bulu matanya lentik itu bagus, ganteng. Ya, ibu-ibu walaupun gak lentik kadang pakai bulu mata yang anti badai. Ya, kondangan begitu. Nah ini jadi bagi Nabi SAW bulu matanya asli, lentik.